Hai, halo guys, assalamualaikum, selamat berjumpa dan selamat datang di channelnya CK Diansa. Gue Serkere Hore, yang gue-nya cuma buat happy aja. Jadi hari ini Minggu tanggal 18 Oktober guys. Berhubung kondisi badan gue yang agak kurang fit, jadi untuk minggu ini gue nggak ada kegiatan gue guys. Nah, ditambah kondisi sepeda pun lagi ada trouble sedikit, makanya untuk minggu ini gue putusin buat tetap di rumah aja, mulihin diri dulu sambil reparasi sedikit di part-part sepeda yang ada trouble guys. Nah, buat video gue kali ini gue mau ngasih informasi tentang bagian-bagian atau part-part yang ada di sepeda guys. Jadi kayak gua nih yang pemula, kalau lagi nongkrong atau kumpul-kumpul sama teman-teman senior suhu-suhu yang udah lama berkecimpung di dunia sepeda, kadang kan mereka ngobrol tuh tentang sepeda apalah bla 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 ABC disebutin. Nah, gua yang pemula nih kadang bingung gitu, mereka lagi ngobrolin apa sih gitu. Makanya untuk video gue kali ini gue mau coba kasih informasi tentang part-part sepeda buat kalian yang sama-sama pemula guys. Pas lu lagi nongkrong sama teman-teman komunitas lu, atau lu mau ke bengkel ada sesuatu yang lu mau benerin, nah lu udah gak bingung tuh buat nyebutinnya. Lu kalau udah tahu namanya kan enak guys. Oke, kita langsung aja dari bagian kokpit dulu guys, atau bagian stang nih, bagian kemudi. Untuk stang itu biasa disebut dengan sebutan handlebar atau stang. Nah, handlebar sendiri itu ada macam-macam lagi guys, ada yang flat bar, ada yang raised bar. Kalau handlebar yang flat itu dia lurus saja, nggak ada tekukannya. Nah, kalau yang raised bar itu seperti yang gue pakai ini, tinggal tergantung si rider merasa nyamannya dengan yang model apa. Oke, untuk di bagian ini yang biasa lu genggam buat di handlebarnya, ini disebut hand grip. Oke, hand grip untuk karet pengaman atau karet pelindung saat lu menggenggam handlebarnya. Masih di bagian kokpit nih, di sebelah sini ada yang namanya handle rem atau bagian dari brake lever. Oke, ada brake, ada handle sebelah kanan untuk rem depan, atau handle sebelah kiri untuk rem belakang. Atau kadang ada yang dibalik juga, kembali lagi sama kenyamanan si ridernya sendiri. Oke guys, lanjut masih di bagian kokpit. Nah, di bagian kokpit di belakang handle rem itu ada yang namanya shifter. Ada shifter sebelah kanan dan shifter sebelah kiri. Untuk shifter sebelah kanan itu berfungsi sebagai pemindah rantai di bagian gear bagian depan guys, atau gear yang ada di bagian crankset. Nah, untuk shifter yang di sebelah kiri itu berfungsi untuk memindahkan RD atau rear derailleur supaya bisa memindahkan rantai dari gear ke gear, dari gear yang kecil sampai gear yang terbesar. Oke, masih di bagian kokpit guys. Nah, kalau untuk di bagian ini disebutnya top cap atau tutup dari si steer tube. Oke, nah di bagian steer tube-nya sendiri itu ada spacer. Ini yang disebut spacer guys. Jadi biasanya ada yang dibalik atau ada yang setem di atas, spacer di bawah. Tuh, biar nggak terlalu nempel banget guys. Ada yang dibalik, antara stem di atas, spacer di bawah, atau sebaliknya. Kalau gue sendiri stem ada di bawah guys, dan spacer gue taruh di atas karena biar nggak terlalu tinggi juga. Sebab kalau posisi lagi ketemu sama tanjakan yang agak lumayan
tinggi. Nah kalau posisi kita agak nunduk, ban depan tuh nggak mudah terangkat gitu. Oke, stop cap udah, spacer udah. Nah ini stem. Stem itu yang menghubungkan antara steer tube dengan handlebar. Ini yang disebut stem guys. Oke, stem sendiri udah banyak lagi jenisnya. Ada yang minus, kan banyak lah pokoknya. Oke, stem udah. Sekarang kita turun ke bagian bawah guys. Untuk di bagian ini disebut dengan headset. Nah dia ini yang menghubungkan antara fork dengan frame. Situ biasanya ada bearing atau yang masih gotri, ada gotri, ada star. Nah sekarang kita turun ke bagian bawah lagi. Untuk bagian ini disebut garpu atau fork. Oke guys, nah ini yang disebut garpu atau fork. Fork sendiri ada beberapa ukuran lagi guys. Nah untuk jenis sepeda kayak gue ini cross country atau XC, ukuran travel forknya nggak boleh lebih dari 120, sebab kalau lebih dari itu bisa rawan ke frame-nya mudah patah guys. Apalagi kalau lo mainnya agak kasar, loncat-loncatan atau ambil drop atau apalah yang agak kasar. Nah makanya nggak, sepeda jenis ini cross country nggak diperuntukkan buat main di trek-trek yang ekstrim, dia cuma buat cross country. Nah turun lagi ke bawah. Sekarang kita ke bagian pengereman. Pengereman sendiri di sepeda MTB ada dua guys, ada dua jenis, antara mechanic brake dan hydraulic brake. Untuk sepeda gua yang ini masih pakai sistem pengereman mechanic brake atau masih pakai sistem tali sling yang menghubungkan handle rem dengan master disc brake. Nah ini disebut master disc brake. Oke, untuk ini disc brake. Untuk bagian ini disebut dengan as QR atau as quick release. Nah untuk as QR ini kebenaran untuk sepeda yang gue pakai modelnya masih QR. Untuk as itu banyak lagi jenisnya, ada yang PA atau True Axle, banyak lah ya. Ada yang masih pakai as murbaut, cuma kebenaran yang gue pakai ini udah QR atau quick release. Sekarang kita ke bagian rim. Di bagian rim ada yang disebut jari-jari atau biasa disebut juga dengan spoke. Spoke atau jari-jari ada yang dari stainless, ada yang dari macam-macam lah ya, banyak lagi jenisnya. Nah untuk bagian ini disebut dengan rim atau velg. Oke. Velg ini dihubungkan dengan jari-jari ke bagian hub. Hub itu kalau kayak di motor tuh tromol lah. Nah dari tromol dihubungkan dengan jari-jari lalu ke velg atau rim, kemudian ban. Oke, bagian depan udah. Sekarang kita ke bagian tengah. Untuk bagian frame bagian atas disebut dengan top tube atau frame bagian atas. Nah untuk frame bagian bawah sendiri disebut dengan down tube atau frame bagian bawah. Nah, sekarang kita ke bagian saddle nih guys. Nah tempat duduknya sendiri disebut dengan saddle. Oke, dari saddle kita turun, ini tiang ini disebut dengan seat post atau tiang penyangga saddle. Nah sekarang kita turun lagi ke bawah. Di bagian bawah itu ada beberapa gear yang terhubung dengan pedal dan bottom bracket. Gear ini disebut juga dengan crankset. Nah kalau cranknya ini kebenaran yang gue pakai itu masih dengan sistem triple, karena
gue lebih senang aja dengan memakai sistem triple ini. Speednya dapat, terus kalau nanjak juga masih bisa dapat. Soalnya kebetulan sprocket yang gue pakai di sepeda yang ini itu masih berukuran kecil guys, masih dengan tipe Shimano Megarange ukuran 1134T 8 speed, makanya bagian depannya nggak gue rubah. Oke, untuk ini disebut dengan arm pedal. Nah ini kalian udah tahu lah ya, ini disebut dengan pedal. Nah untuk bagian ini disebut dengan FD atau front dealer. Front dealer inilah yang memindahkan rantai dari gear ke gear, dari gear crank yang paling kecil sampai ke gear crank yang paling besar. Kalau untuk sepeda gue ini kebenaran crank yang gue pakai masih pakai BB atau bottom bracket dengan model hollow satu guys, jadi dia masih hampir mirip dengan khas BB kotak sih, cuma bukan khas BB kotak juga. Nah sekarang kita ke bagian belakang guys. Di bagian belakang, untuk gear-gear yang ada di bagian belakang disebut dengan sprocket. Oke, sprocket ini macam-macam lagi ukurannya, ada yang 7 speed, 8 speed, 9, 10, 11, bahkan sekarang udah ada yang 12 speed. Nah untuk sepeda gue yang ini masih pakai yang 8 speed. Maklum lah ya, gue kere-kere, karena yang penting kan gue masih bisa guys. Nah untuk bagian tromol belakang disebut free hub. Ya, untuk hub free hub atau tromol depan belakang gua masih pakai yang Guthrie. Sebenarnya gua ada sepeda dua guys. Nah, untuk sepeda yang satu gua lagi males makainya aja, makanya nggak gua urusin itu. Kalau untuk ini masih tetap sama dengan yang depan spoke, rim, dan ban. Kalau udah jadi satu antara tromol, spoke, rim, dan ban disebut dengan wheel set. Oke, nah untuk bagian ini masih disebut dengan master disc brake. Untuk ini disebut disc brake. Untuk bagian yang ini disebut dengan seat stay atau bagian rangka yang menghubungkan antara top tube dengan roda belakang. Nah, untuk sepeda gua yang kedua ini masih dengan jenis yang sama guys, yaitu sepeda MTB jenis cross country. Cuma bedanya di sepeda gua yang ini itu terdapat rear shock di tengahnya. Rear shocknya masih pakai sistem coil. Rear shock sendiri ada yang udah angin, ada juga rear shock yang coil. Nah, rear shock ini yang menghubungkan antara top tube dengan bagian seat stay. Nah ini disebut seat stay ya guys. Oke. Untuk pengeremannya di sepeda gue yang ini udah dengan hydraulic brake, dengan menggunakan mineral oil layaknya sepeda motor. Kalau motor pakai minyak rem, dia pakai mineral oil. Nah untuk hub-nya juga udah mendingan sih. Yang ini gua udah pakai yang model race dengan bearing jangkrik ala gue murah. Nah untuk cranknya sendiri udah pakai Shimano Alivio dengan BB nya yang Holotech 2. Nah ini disebut BB nih, bagian dalam ini disebut dengan BB atau bottom bracket. Untuk RD nya juga yang ini, untuk sepeda yang ini udah agak lumayan guys, udah pakai Shimano Diore, dia udah backup sampai 10 speed 1142T. Cuma nggak tahu kenapa gue lagi bosen aja pakai ini. Apalagi ya, kayaknya udah semua nih. Jadi kalau kalian lagi kumpul dengan para master atau senior di komunitas kalian lagi ngobrol-ngobrol tentang sepeda, kita nggak kayak sapi ompong guys yang cuma bengong dengerin gitu kan.
Jadi ya walaupun kita nggak terlalu paham, minimal kan tahu dengan sebutan-sebutannya. Nah kalau emang umpama ada yang salah dengan apa yang gue sampaikan, kalian bisa koreksi di kolom komen ya guys. Oke guys, sekarang gue mau prepare quest tipis-tipis OTW bengkel servis bagian crank gue nih yang agak goyang. Oke guys, gue sekarang udah sampai di depan bengkel langganan gue mau servis dulu sepedanya. Nah ini salah satu recommended nih guys buat kalian user yang tinggal di sekitaran Cisauk, Serpong, Muncul, Pamulang, Cicangka, Rumpung, Gunung Sindur. Nah kalian bisa datang ke sini nih dengan pelayanan yang ramah, servis yang memuaskan. Walau sih sebenarnya ada kekurangan di bagian penjualan spare partnya, cuma sih gua rasa untuk pelayanan servisnya cukup memuaskan guys. Nah di sana tuh dari arah rumah gua perempatan Muncul yang dari Cisauk, Serpong, Pamulang dan sekitarnya. Nah ini kondisi bengkelnya guys, dengan spare part ada sepeda-sepeda servisan, terima servis semua jenis sepeda, ada minion, folding bike, dari sepeda anak sampai sepeda orang dewasa. Biasanya kalau udah sampai bengkel yang awalnya rencana mau servis crankset, lu bisa merembet kemana-mana karena tanggung gitu. Mumpung lagi di sini ada mekaniknya, nah lu bisa rapihin itu semua bagian-bagian yang dirasa kurang nyaman. Bagian kokpit udah mau beres, sekarang mau lanjut servis ke bagian fork. Jadi fork gue udah agak seret nih. Kalau ketemu jalan berbatu rasanya gue kayak naik kuda guys. Konstir udah beres, lanjut servis di bagian fork nih. Fork udah keras banget, rasanya udah kayak naik gerobak aja gua. Fork udah beres, sekarang ngecek di bagian prihab nih. Jadi roda gua nih goyang minul terus, kadang ke kanan ke kiri gua geol nggak jelas. Rupanya banyak gotri-gotrinya yang udah pada pecah. Sekalian aja gua ganti biar nyaman lagi. Prihab udah, lanjut ke bagian hub nih belakang yang sama goyangnya kayak roda depan guys. Terakhir nih guys, tinggal di bagian crankset yang awalnya emang rencana gue mau bongkar crankset. Kenapa gue bongkar crankset di bengkel? Karena bongkar crankset tuh harus ada tracker, dan gue sendiri nggak punya tracker nih buat bongkar itu gitu. Makanya gue bawalah sepeda ke bengkel. Oke guys, sudah di hampir semua bagian vital di sepeda gue terservis. Sekarang gue mau pamit. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel gua. Sampai berjumpa di next video. Dari gue Sir Kerehore Jaka Diansa, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.